das Tor gemacht. Es war klar, dass vielleicht irgendwann das Tor fällt. Und für mich selber war es klar, wenn ich reinkomme, ich werde einen Ball wahrscheinlich bekommen. Den muss ich halt direkt nutzen. Ucapan itu terdengar sederhana. Namun, beberapa menit kemudian, Dennis Undav membuktikan bahwa ia benar. Masuk pada menit ke-59, ia hanya membutuhkan 9 menit untuk mencetak gol penyeimbang. Lalu, di menit 90+4, ia mencetak gol kemenangan yang memastikan Jerman lolos ke babak gugur Piala Dunia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang pemain yang beberapa tahun lalu bahkan hanya menjadi pelapis di Brighton, kini justru menjadi orang yang memastikan Jerman melangkah ke fase gugur? Pelatih hebat tidak hanya tahu siapa pemain terbaiknya, mereka juga tahu siapa pemain yang paling mereka butuhkan. Ketika Jerman tertinggal, Julian Nagelsmann memiliki banyak pilihan. Namun ia justru mempercayai Dennis Undav, keputusan yang mungkin terlihat sederhana. Sampai kita mengetahui satu fakta, 3 tahun sebelumnya Dennis Undav bahkan belum mampu mengamankan tempat utama di Brighton. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat Julian Nagelsmann yang gagal dilihat banyak orang sebelumnya? Jawabannya ternyata sudah dimulai jauh sebelum Piala Dunia ini berlangsung. Kalau hari ini Julian Nagelsmann melihat sesuatu pada Dennis Undav, berarti pernah ada seseorang yang melihat hal sebaliknya. Dan orang itu bukan media, bukan para supporter, melainkan klub yang mengenalnya sejak remaja, Werder Bremen. Di akademi itulah Dennis Undav mulai mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Namun mimpi itu hampir berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai, Werder Bremen memutuskan untuk melepasnya. Bukan karena cedera, bukan karena masalah disiplin. Mereka hanya merasa Undav tidak memiliki profil fisik seorang striker masa depan. Dan kalau melihat sepak bola modern, penilaian itu sebenarnya masuk akal. Klub-klub memang mencari penyerang yang tinggi, cepat, kuat. Sedangkan Dennis Undav tidak terlihat seperti itu. Sepak bola memang memiliki satu kebiasaan, terlalu cepat menilai masa depan seorang pemain. Mungkin Werder Bremen tidak sedang membuat kesalahan. Mereka hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang bisa mereka lihat. Yang menarik justru bukan apa yang mereka lihat, melainkan apa yang mereka lewatkan. Dan ketika banyak pemain memilih menyerah setelah kehilangan kesempatan sebesar itu, Dennis Undav justru memilih jalan yang lebih sulit. Ia tidak berhenti mengejar mimpinya, ia hanya menghilang dari perhatian banyak orang. Ketika sebuah akademi melepas seorang pemain, biasanya hanya ada 2 pilihan, menyerah atau membuktikan bahwa mereka salah. Dennis Undav memilih pilihan kedua. Namun jalan itu ternyata jauh lebih panjang daripada yang dibayangkan. Alih-alih bermain di Bundesliga, ia justru memulai lagi dari bawah. TSV Havelse, lalu SV Meppen, 2 klub kecil Jerman yang berkutat di kasta ketiga sepak bola Jerman. Kompetisi yang bahkan jarang mendapat perhatian di luar negeri. Di tempat-tempat seperti inilah mimpi banyak pemain profesional perlahan memudar. Karena semakin jauh dari sorotan, semakin kecil pula peluang untuk kembali dilihat. Namun Dennis Undav tidak bisa memaksa orang memperhatikannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memaksa angka-angka berbicara. Dan perlahan, angka-angka itu mulai melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh reputasinya. Di SV Meppen, Dennis Undav mencetak 28 gol dalam 69 pertandingan. Belum cukup untuk membuat namanya terkenal, namun cukup untuk membuat seseorang mulai percaya kepadanya. Bukan klub besar, bukan pula raksasa Bundesliga, melainkan sebuah klub kecil dari Belgia bernama Union Saint-Gilloise. Dan tanpa disadari siapapun, keputusan sederhana itu mulai mengubah seluruh arah hidup Dennis Undav. Terkadang, yang mengubah hidup seorang pemain bukan latihan yang lebih keras, bukan pula bakat yang tiba-tiba muncul, melainkan satu orang yang akhirnya percaya kepadanya. Bagi Dennis Undav, kepercayaan itu datang dari sebuah klub kecil di Belgia, Union Saint-Gilloise. Bagi banyak orang, itu mungkin hanya sebuah kepindahan biasa. Namun bagi Undav, itulah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Werder Bremen, ia benar-benar dipercaya menjadi ujung tombak. Dan hasilnya langsung terlihat. Gol demi gol mulai berdatangan.
bukan karena Dennis Undav tiba-tiba berubah menjadi pemain yang lebih hebat, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam 2 musim bersama Union Saint-Gilloise, ia mencetak 43 gol hanya dalam 65 pertandingan. Ia membantu klub itu promosi ke kasta tertinggi Belgia, lalu secara mengejutkan membawa mereka bersaing di papan atas Liga Belgia. Tiba-tiba, pemain yang dulu dianggap tidak memiliki masa depan berubah menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa. Dan untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat apa yang dulu gagal dilihat Werder Bremen. Telepon dari Premier League pun akhirnya datang. Brighton dan Hove Albion, kesempatan yang selama ini ia impikan, namun tanpa ia sadari, ujian terberat dalam karirnya baru saja dimulai. Ketika akhirnya pintu Premier League terbuka, semua orang mengira perjuangan Dennis Undav telah berakhir. Mereka ternyata salah. Brighton mendatangkannya pada tahun 2022. Bagi pemain yang pernah dibuang dari akademi, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Liga terbaik di dunia, kesempatan yang selama bertahun-tahun ia perjuangkan. Namun, realitas tidak selalu seindah impian. Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, Dennis Undav kesulitan mendapatkan menit bermain. Ia lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan. Bahkan ketika mendapat kesempatan, ia belum mampu menunjukkan ketajaman yang sama seperti di Belgia. Sekali lagi, Dennis Undav kembali berada di situasi yang sudah sangat ia kenal. Bukan karena ia berhenti mencetak gol, melainkan karena ia kembali kehilangan kepercayaan. Dan seperti sebelumnya, masalah terbesar bukanlah kemampuannya, melainkan tidak adanya tempat yang benar-benar memberinya kesempatan. Ketika banyak orang mulai berpikir, kisah indah Dennis Undav telah berakhir, sebuah keputusan kembali mengubah arah hidupnya. Bukan transfer permanen, bukan pula klub baru, hanya sebuah status pinjaman ke VfB Stuttgart. Terkadang yang perlu berubah bukan pemainnya, melainkan tempat yang memberinya kesempatan. Status pinjaman ke VfB Stuttgart awalnya tidak menarik banyak perhatian. Bagi sebagian orang, itu hanyalah jalan keluar dari masa sulit di Brighton. Namun Stuttgart melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak melihat seorang pemain yang gagal di Premier League. Mereka melihat seorang striker yang belum benar-benar diberi kesempatan. Dan seperti yang pernah terjadi di Belgia, ketika akhirnya mendapatkan kepercayaan, Dennis Undav kembali melakukan satu hal, mencetak gol. Gol demi gol kembali berdatangan. Bukan karena Dennis Undav tiba-tiba berubah menjadi pemain yang lebih hebat, melainkan karena sekali lagi ia dipercaya. Musim 2023-2024, ia mencetak 18 gol di Bundesliga, membantu Stuttgart finish di posisi kedua, sebuah pencapaian yang hampir tidak ada yang membayangkannya di awal musim. Stuttgart pun tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan mempermanenkannya dengan nilai sekitar 26,7 juta euro. Rekor transfer dalam sejarah klub. Sebuah keputusan yang mungkin terdengar mustahil bagi pemain yang dulu pernah dianggap tidak memiliki masa depan. Dan Dennis Undav sekali lagi membalas kepercayaan itu. Musim berikutnya, ia mencetak 25 gol dan 12 assist dalam 46 pertandingan di semua kompetisi. Kini semakin sulit mengabaikan namanya. Dan ketika musim berakhir, ada satu orang yang mulai melihat kualitas yang sama, Julian Nagelsmann. Ketika Julian Nagelsmann memanggil nama Dennis Undav, ia sebenarnya sedang mengambil sebuah risiko. Karena saat itu Jerman sedang tertinggal. Waktu terus berjalan, namun Nagelsmann tetap percaya pada pemain yang sepanjang karirnya lebih sering membuktikan dirinya daripada membicarakannya. Di menit ke-59, Dennis Undav akhirnya mendapatkan kesempatan itu. Dan 9 menit kemudian ia menyamakan kedudukan. Lalu di menit 90+4, ia mencetak gol kemenangan yang memastikan Jerman lolos ke babak gugur Piala Dunia. Pada akhirnya, Julian Nagelsmann tidak sedang menemukan striker baru. Ia hanya menjadi orang berikutnya yang akhirnya melihat apa yang dulu gagal dilihat banyak orang. Werder Bremen tidak melihatnya. Liga kasta ketiga menyembunyikannya. Union Saint-Gilloise menemukannya. Brighton meragukannya. Stuttgart membangkitkannya. Dan kini, Jerman memetik hasilnya. Sepanjang karirnya, Dennis Undav tidak pernah meminta lebih banyak kesempatan. Ia hanya memastikan bahwa setiap kesempatan yang datang tidak pernah ia sia-siakan.